Selamat datang di podcast 3SKS. Saya Rangga selaku host dan seperti biasa senang sekali bisa menemani kalian semua dalam program yang selalu menghadirkan pembahasan menarik seputar teknologi, pemrograman, dan inovasi dunia digital. Di setiap episode, kami berusaha membawa topik-topik relevan yang tidak hanya membantu kalian memahami konsep-konsep yang mungkin terdengar rumit dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Hari ini kita akan masuk ke salah satu topik yang sangat menarik dan penting, yaitu algoritma Uniform Code Search atau biasa disingkat dengan UCS. Mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar istilah ini dalam kelas pemrograman, artikel, atau bahkan dari rekan sesama developer. Namun, bagi banyak orang, UCS seringkali menjadi teka-teki yang membingungkan, terutama ketika kita harus memahami cara kerjanya dan pendekatan pencarian lain seperti breadth search atau deep search. Apa yang membuat UCS istimewa? Nah, UCS bukan hanya algoritma pencarian dasar. Ia dirancang untuk menemukan solusi terbaik dalam graf berbobot dengan menjamin bahwa jalur yang dipilih selalu memiliki biaya terendah. Inilah yang membuat UCS menjadi alat yang sangat andal dalam berbagai aplikasi nyata, mulai dari navigasi, transportasi, hingga pengembangan sistem cerdas seperti robotika dan kecerdasan buatan. Namun, tentu saja seperti halnya setiap teknologi, UCS juga memiliki tantangan dan keterbatasan. Untuk memahami lebih dalam tentang algoritma ini, cara kerjanya dan kapan kita harus memilihnya dibandingkan algoritma lain, kita memerlukan panduan dari seseorang yang benar-benar memahami topik ini. Itulah mengapa saya tidak sendiri dalam episode kali ini. Saya sangat senang karena sudah berhasil mengundang seorang narasumber yang sangat kompeten dan berpengalaman dalam algoritma pencarian dan optimasi. Beliau akan membantu kita semua membongkar kompleksitas UCS dan memberikan penjelasan sederhana, bahkan bagi kalian yang mungkin baru pertama kali mendengar istilah ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat Agung. Selamat datang Agung di podcast 3SKS. Baik. Oke Agung, bagaimana kabar Anda hari ini? Kabar saya hari ini cukup baik ya. Terus juga saya tadi ada beberapa kendala sih datang ke sini gitu kan. Tapi saya berharap kita bisa menjelaskan dengan cara yang mudah dipahami oleh pendengar terkait materi yang kita sampaikan hari ini kan. Oke. Untuk menjadikan UCS lebih mudah dimengerti oleh semua pendengar, sebelum kita mulai, bolehkah Anda memperkenalkan diri Agung secara singkat? Tentunya boleh banget ya. Perkenalkan kalian semua ya yang belum tahu sama saya gitu kan. Nama saya Agung Suharyanto dari mahasiswa semester 3 di salah satu universitas di Sumedang. Selama beberapa minggu terakhir saya fokus belajar tentang mengembangkan algoritma pencarian dan optimasi, termasuk UCS yang akan dibahas hari ini. Oke, terima kasih Agung untuk perkenalan yang singkat. Baik, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Topik kita adalah Uniform Code Search. Untuk membuka diskusi, apa sih yang membuat UCS ini menjadi algoritma yang unik dan penting? Terkait UCS ya. Oke. UCS menjadi algoritma yang sangat unik gitu kan, dan penting juga karena kemampuannya untuk menemukan jalur dengan biaya terendah dalam graf berbobot tanpa memandang jumlah langkah yang diperlukan. Keunikannya terletak pada UCS. UCS itu memerlukan gitu kan, setiap simbol berdasarkan biaya kumulatif terkecil, memastikan bahwa jalur yang dieksplorasi yang paling penting itu murah juga terdapat pada kelebihannya terdahulu. Hal ini membuat UCS bersifat optimal sehingga selalu menemukan solusi terbaik jika ada, asalkan bobot dalam graf yang tidak negatif gitu. Pentingnya UCS terletak pada aplikasinya dalam berbagai domain, terutama di mana
akurasi dalam menemukan solusi optimal yang krusial dalam masalah navigasi, transportasi, ataupun jaringan komunikasi. UCS memberikan pendekatan yang sistematis untuk menjamin efisiensi biaya. Selain itu, UCS tidak memerlukan informasi tambahan seperti heuristik yang membuatnya sangat andal untuk graf yang memiliki pola tertentu, atau bahkan ketika tidak ada cara untuk memperkirakan jarak ke tujuan. Kombinasi optimalisasi, fleksibilitas ya itu, dan kesederhanaannya menjadikan UCS alat yang tak tergantikan dalam pemrosesan graf berbobot dan pencarian solusi optimal. Menarik sekali ya. Saya rasa banyak dari kita menggunakan teknologi berbasis UCS tanpa menyadarinya. Ya. Mari kita bahas lebih jauh tentang bagaimana UCS bekerja. Sebelum masuk ke detail teknis, mari kita bahas dasar-dasarnya terlebih dahulu. UCS ini sebenarnya termasuk dalam kategori algoritma apa dan bagaimana posisinya dibandingkan dengan algoritma seperti BPFS atau DFS? UCS termasuk dalam kategori algoritma pencarian berbasis graf. Lebih spesifik lagi dalam kelas algoritma pencarian uniform atau blind search. Ini menjadikan UCS itu tidak menggunakan informasi tambahan seperti heuristik untuk memandu pencariannya, melainkan hanya bergantung pada bobot yang diberikan pada graf untuk menentukan jalur yang harus diambil, kan? Secara teknis, UCS merupakan generalisasi dan BVS, di mana BVS adalah kasus khusus dari UCS untuk asumsi semua sisi graf memiliki bobot yang sama. Dibandingkan dengan BVS, UCS memiliki keunggulan dalam menemukan solusi optimal pada graf yang berbobot. Sementara BVS menjadikan semua jalur terpendek dalam hal jumlah langkah untuk graf yang tidak berbobot. UCS memperluas kemampuan ini gitu kan di graf berbobot dengan menjamin semua jalur biaya terendah. BVS di sini itu biaya terendah. BVS di sisi lain lebih sederhana, tetapi banyak menjamin solusi optimal karena fokusnya adalah eksplorasi mendalam, bukan evaluasi biaya. Keunikan UCS dibandingkan BVS dan DVS itu BVS dan DVS jangan salah artikan ya, itu berbeda gitu kan. Terletak pada prioritasnya yang diberikan pada jalur dengan biaya kumulatif terkecil, menjadikan sangat andal untuk masalah yang membutuhkan solusi optimal. Seperti salah satunya seperti navigasi ataupun optimasi jaringan. Namun UCS cenderung lebih lambat dibandingkan BVS ataupun DPS dalam graf besar karena eksplorasinya yang menyeluruh dan fokus pada optimalisasi. Namun UCS juga mengutamakan nilai kumulatif dari biaya antar simpul sehingga lebih cocok untuk kasus di mana biaya atau efisiensi adalah prioritas. Oke, dengan kata lain UCS lebih pintar dalam memilih jalur ya. Tapi pasti ada harga yang harus dibayar untuk kecerdasan ini. Tentu sekali ya, soalnya zaman sekarang itu gak ada yang gratis gitu kan. Bahkan termasuk ke UCS ini gitu kan. UCS memang memiliki lebih pintar gitu loh kasarnya itu dalam memilih jalur karena ia mempertimbangkan total biaya dari sumber tujuan, sehingga ia cenderung memilih jalur yang efisien. Namun seperti yang Anda katakan tadi, ada harga yang harus dibayar. UCS membutuhkan lebih banyak memori dan waktu juga ya, komputasi lebih
jadinya UJS membutuhkan. UJS juga membutuhkan lebih banyak memori dan waktu kompositas untuk dibandingkan algoritma lain yang lebih sederhana daripada UJS itu, seperti DVS yang tadi saya sebutkan ataupun DVS yang sempat tadi saya senggol gitu kan di pembicaraan ini. Karena UJS juga harus menyimpan semua node yang telah dieksplorasi dalam angka prioritas untuk terusan memeriksa jalur-jalur yang ada untuk memastikan yang paling optimal. Selain itu, UJS juga bisa lebih lambat dalam graf yang dihadapi yang sangat besar. Nah, itu juga termasuk kelemahan dari UJS tersendiri gitu kan, dibandingkan yang lain. Karena ia harus memproses lebih banyak node gitulah, node yang menemukan jalur dengan biaya terendah. Jadi meskipun UJS sangat efektif untuk mencarikan jalur yang dengan biaya terendah gitu kan, penggunaannya bisa kurang efisien dalam kasus graf yang sangat besar dan ataupun lebih kompleks daripada kasus-kasus yang lain, terutama jika tidak ada batasan terhadap ukuran dan kompleksitas masalah tersebut gitu. Ada contoh kasus gak sih nyata yang dimana UJS benar-benar menjadi solusi terbaik? Contoh kasus, ada. Salah satu contoh kasus nyata ya, dimana UJS bisa menjadikan solusi terbaik adalah pada sistem navigasi seperti apa sih yang selalu kita bikin nyasar tuh? Itu Gmaps ya, UJS. Dalam konteks ini UJS dapat digunakan untuk menemukan rute paling efisien antara dua lokasi berdasarkan jarak fisik ataupun waktu perjalanan yang dihitung dari bobot pada graf. Misalnya pada jaringan jalan raya yang sering kita dibuat nyasar gitu kan. Pada jalan raya, simpul-simpul dalam graf mewakili persimpangan jalan dan sisi-sisinya mewakili jalan yang menghubungkan persimpangan tersebut. Dengan bobot yang merepresentasikan gitu kan jarak tempuh ataupun waktu yang diperlukan, UJS juga bekerja dengan menjelajahi jalur berdasarkan biaya kumulatif terkecil ataupun yang terendah yang barusan saya sebutkan. Memastikan bahwa solusi yang ditemukan adalah rute dengan biaya paling rendah tanpa harus mengevaluasi semua kemungkinan rute terlebih dahulu. Ini menjadikan UJS sangat paling unggul, paling andal dibandingkan proses-proses yang lain gitu kan. Untuk aplikasi yang dimana optimalitas adalah sebuah prioritas utama, seperti menemukan rute terpendek ataupun rute-rute terendah gitu kan. Untuk kendaraan darurat yang harus mencapai tujuan dalam waktu minimum, seperti apa sih yang darurat, kayak ambulan gitu kan, terus kayak kawanan yang berwajib gitu kan, itu harus menempuh jarak yang minimum gitu kan. Dalam skenario ini, efisiensi UJS dalam memahami graf berbobot dan sifat optimal membuatnya lebih solusi menjadikan si UJS itu solusi yang terbaik buat kasus seperti itu gitu. Oke. Ya. Itu memang contoh yang relevan ya. Ya, benar sekali. Mari kita lanjutkan dengan penjelasan tentang bagaimana UJS sebenarnya bekerja. Nah, bisa nggak sih Anda beri contoh sederhana mungkin untuk menggambarkan proses ini? Contoh sederhananya, bisa banget. Tentu ya, ada beberapa contoh gitu kan. Bayangkan ketika kita memiliki 4 kotak A, B, C, dan D gitu kan, dengan biaya perjalanan antar kota tersebut seperti A ke kota B dengan biaya 20.000 lah ya. Kalau 20 juta itu bisa kembali motor sangat jauh.
Terus juga dari kota A ke kota C itu 40.000, dari kota B ke kota D itu 30.000, dan dari kota C ke kota D itu 10.000. Untuk BCS akan dimulai dari kota A. Kita masukkan A ke dalam antrian dengan biaya 0, atau bisa dibayangkan dengan antrian A, 0. Terus pilih simpul dengan biaya terendah yaitu A dari A. Nah, dari A tersebut kita memiliki dua pilihan, yaitu antara ke kota B dengan biaya 20.000 atau jadi simpelnya gini, dari A ke kota B dengan biaya 20.000, jadi kita memasukkan B ke dalam antrian, kan, dengan total 20.000 yang tercantum dalam contoh yang tadi saya sebutkan, gitu kan. Terus misal dari kota A ke kota C dengan biaya 40.000, jadi kita masukkan C ke dalam antrean dengan total biaya 40.000. Nah, bisa dibayangkan ketika ambil simpelnya seperti ini. B, 2 sesuai tujuan kita, gitu kan. B, 20.000 yang tadi saya sebutkan. Terus C, 4 di sini 40.000 ya yang tadi saya sebutkan juga. Terus pilih simpul dengan biaya terendah yaitu B. Nah, dari B kita hanya memiliki satu pilihan dengan biaya yang tadi saya sebutkan juga. Terus gimana sih cara ataupun biaya ke kota B? Nah, di sini akan saya jelaskan secara singkat banget, gitu kan. Ke kota B dengan biaya yang tadi saya sebutkan itu 30.000, dengan total biaya dari kota A ke D melalui B adalah 20.000 ya. Saya orangnya lupa ya. Ada 20.000 dan A ke B ditambah 3 B ke D sama dengan 50.000. Soalnya biaya A ke D A ke B itu 30.000 kan. Nah, dan A ke B 20.000, jadi dikombinasikan menjadi 20.000. Masukkan D ke dalam antrean dengan biaya 50.000, atau bisa dibayangkan ketika C sama dengan 40.000 dan D sama dengan 50.000. Terus pilih simpul dengan biaya terendah yaitu C. Dari C kita memiliki satu pilihan. Ketika kota B dengan biaya 10.000, total biaya A ke D melalui C adalah 40.000. A ke C plus 1 ataupun 10.000, yaitu 10.000 yang tadi, C ke D sama dengan 50.000. Itu sama saja sih menurut saya, gitu. Namun D sudah ada dalam antrian dengan biaya 50.000 yang sama dengan biaya yang baru dihitung tadi, sehingga kita tidak perlu memperbarui antrian tersebut, gitu kan. Terus yang terakhir, kita pilih D sebagai simpul tujuan dengan total biaya 20.000 dengan algoritma yang berhenti. Jadi jalur untuk menemukan CUCS ini adalah A ke B dan B ke D dengan total biaya 50.000, seperti itu secara singkatnya. Jadi UCS mencari jalur dengan biaya terendah ya, dari awal ke tujuan. Oke. Terima kasih atas penjelasan dan contoh yang sangat jelas ini, Agung. Tapi saya rasa dalam skenario nyata, grafnya pasti lebih kompleks, bukan? Ya, betul. Nah, ada banyak simpul dan sisi yang harus dipertimbangkan juga bagaimana UCS bekerja dalam menghadapi graf yang lebih besar dan lebih kompleks. Apakah ada tantangan tertentu yang perlu diwaspadai? Tantangan ya, menurut saya betul ada. Soalnya dalam graf yang lebih besar dan kompleks, UCS bisa menghadapi dua tantangan utama. Dia itu punya dua kendala yang utama gitu bagi UCS tersendiri, gitu kan. Yang pertama itu ada tentang waktu ya, waktu kompleksitas, gitu kan. UCS memerlukan lebih banyak
waktu ketika harus mengeksplorasi semua simpul dan sisi untuk menemukan jalur terpendek. Terus permasalahan yang kedua yaitu penggunaan memori. ECS memerlukan banyak memori untuk menyimpan semua simpul dalam priority queue. Ya, itu. Terus yang bisa menjadi masalah pada graf yang besar untuk mengatasinya bisa digunakan pencarian lain seperti access ataupun basic ataupun opsi-opsi yang lain yang lebih efisien atau teknik penggunaan memori gitu kan. Seperti itu. Oke. Jadi tantangannya memang waktu dan memori ya. Iya, benar sekali. Terima kasih atas penjelasan singkat dan jelasnya. Halo, sekarang saya semakin paham. Nah, kita sudah memahami bagaimana UCS bekerja. Sekarang mari kita bahas studi kasusnya. Bisa Anda bagikan satu atau dua contoh di mana UCS digunakan secara efektif? Studi kasus ya. Oke. Saya ambil salah satu studi kasus yang menarik dalam pengelolaan jaringan distribusi energi. Sebuah perusahaan listrik yang meminimalkan biaya distribusi dengan yang lebih mewakili ke rumah-rumah pelanggan. Ya rasanya itu kayak distributor dari pembangkit listrik ke perumahan-perumahan yang kita temui di jalan gitu kan, nah seperti itu. Jaringan ini digambarkan sebagai graf dalam simpul mewakili titik distribusi dan rumah pelanggan, sementara sisi mewakili saluran listrik ya dengan biaya pemeliharaan tertentu. ECS digunakan untuk menemukan jalur distribusi yang paling hemat biaya, memastikan pelanggan dapat memiliki pasokan energi yang lebih efisien gitu. Oke. Nah, jadi UCS juga membantu perusahaan juga ya menghemat biaya operasional sekaligus memastikan distribusi yang optimal. Ya. Oke, itu sangat impresif juga ya. Apakah ada tantangan unik dalam implementasi UCS pada studi kasus ini? Tantangan unik ya. Tantangan utamanya adalah bisa disebut dinamika relatif atau waktu nyata gitu kan dari jaringan tersebut. Misalnya jika ada gangguan pada salah satu saluran ataupun graf harus diperbarui dan ECS tersebut harus dijalankan ulang. Proses ini memerlukan waktu dan sumber daya komputasi yang lebih besar, terutama jika grafnya besar dan kompleks. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Apakah ada metode khusus yang digunakan? Metode ya, oke. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan pendekatan intramental, alih-alih mengalihkan. Jadi gini nih simpelnya, alih-alih mengalihkan jalan ECS dari awal, setiap kali ada perubahan algoritma yang memperbarui bagian graf yang terpengaruh oleh gangguan. Nah, ini secara signifikan mengurangi waktu komputasi. Itu solusi yang cerdas juga ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Apakah ada contoh studi kasus lain gitu, di mana UCS diterapkan secara berbeda? Studi kasus yang lain ya, seperti ada. Nah, di bidang pengembangan game salah satunya ya, soalnya dalam game zaman sekarang itu kan sudah banyak nih pemuda-pemuda sekarang yang keberatan, soalnya game-game sekarang itu kan sangat kontroversi gitu kan. Nah, dalam genre game strategi ataupun simulasi UCS digunakan untuk menentukan pergerakan unit dari lokasi satu misalnya terus ke lokasi lain gitu kan. UCS memastikan jalur yang dipilih adalah yang paling efisien baik dalam hal waktu ataupun sumber daya yang terdapat pada game tersebut gitu. Dalam game nih, tentu kecepatan algoritma juga menjadi hal yang penting kan. Nah, bagaimana sih UCS menangani itu? Menangani apa tadi bisa diulang? Dalam game tentu kecepatan juga algoritma memiliki menjadi hal yang penting kan. Iya. Bagaimana UCS menangani itu? Oke, kecepatan algoritma ya. Nah, dalam game kecepatan sangat krusial gitu kan untuk mengembangkan sering menggabungkan UCS dengan teknik
prediksi seperti heuristik, terus juga untuk mempercepat proses pencarian jalur tanpa mengorbankan akurasi seperti itu. Oke. Tadi Anda sempat menyebutkan kebutuhan memori dan komputasi UGS yang besar, Ya. kan? Oke. Bisakah kita menggali lebih dalam tentang masalah ini? Oh, oke. Tentu ya, tentu bisa banget gitu kan. UGS membutuhkan antrian prioritas untuk menyimpan semua jalur yang sedang dievaluasi. Nah, dalam graf besar dengan banyak simpul juga, terus jumlah jalur ini bisa sangat besar gitu kan, sehingga memori cepat habis. Nah, selain itu kompleksitas waktu UGS adalah kalau bisa disebutkannya, yaitu O dalam kurung E plus V, low V gitu. Nah, di mana E adalah jumlah sisi dan V adalah jumlah simpul. Di sini semakin besar graf, semakin lama waktu yang dibutuhkan, seperti itu. Apakah ini berarti UGS tidak cocok untuk graf yang lebih besar? Kalau ngomongin cocok atau tidak cocok secara langsung ya, namun ada solusi yang bisa diterapkan seperti memecah graf menjadi subgraf yang lebih kecil. Itu juga menjadi salah satu solusi untuk bisa tetap menggunakan UGS gitu kan, atau menggunakan algoritma paralel yang mempercepat proses pencarian seperti itu. Oke, algoritma paralel, betul? Ya. Nah, bisa nggak sih Anda jelaskan lebih lanjut bagaimana cara kerjanya? Kalau terkait algoritma paralel, sebagai garis besarnya itu tuh sebagai metode pemrosesan di mana sebuah tugas besar dipecahkan menjadi beberapa bagian kecil yang dapat dijalankan secara bersamaan oleh banyak prosesor atau unit pemrosesan. Jadi simpelnya tuh pembagian tugas gitu. Terus juga dalam konteks pencarian algoritma ini pekerja atau pencarian ke dalam beberapa unit komputasi yang bekerja secara bersamaan untuk mengevaluasi simpul-simpul yang berada di dalam graf. Nah, setiap bagian bekerja dengan independen ataupun dengan tidak bergantung kepada yang lain gitu kan. Namun setiap si independen itu tetap terkoordinasi untuk mencapai solusi akhir. Namun proses ini dimulai dengan membagi masalah-masalah menjadi apa sih yang itu subgraf ataupun submasalah. Nah, menjalankan submasalah tersebut secara simultan gitu kan. Setelah itu menggabungkan hasilnya menjadi satu ataupun solusi utama. Dengan cara ini algoritma paralel memanfaatkan kecepatan dan kapasitas perangkat modern untuk mempercepat pemrosesan, terutama pada tugas yang memerlukan pengolahan data besar, komputasi berat, dan eksplorasi graf kompleks seperti itu. Itu adalah pendekatan yang menarik. Oke. Saya rasa banyak pendengar kita yang akan tertarik untuk mencoba implementasi ini. Apakah ada alat atau pustaka tertentu yang membantu mereka? Terkait itu berarti kredit media ya? Betul. Tentu ada beberapa pustaka seperti NetworkX di Python gitu kan. Terus juga ada Bootstrap gitu kan di library di C++. Nah, itu di C++ juga ada. Terus juga ada GraphStream di Java. Nah, terus dari ketiga yang tadi yang saya sebutkan yang menyediakan fungsi dan kerja dalam graf dan algoritma pencarian termasuk IGS tersebut seperti itu. Untuk pendengar yang ingin belajar dan memahami UGS lebih dalam, apa langkah-langkah praktis yang bisa mereka ambil? Langkah-langkah ya, ada beberapa tips ya dari saya gitu kan, untuk Anda bisa belajar mengenai UGS tersebut. Nah, yang pertama mulai dari teori ataupun pelajari dulu nih
dasar-dasar algoritma pencarian seperti DVS ataupun DVS tersebut untuk memahami perbandingan dengan UCS seperti itu. Terus tips yang kedua dengan contoh buat graf dengan nominal 5-10 lah, jangan banyak-banyak gitu kan, takutnya terlalu pusing mereka. Nah, dengan membuat 5-10 graf simpul yang dijalankan UCS secara manual, ini juga membantu memahami cara kerja algoritma langkah demi langkah. Terus tips yang ketiga, cobalah kalian implementasikan kode-kode, mulailah dengan bahasa yang Anda kuasai. Misalnya saya menguasai Python nih, nah gunakanlah bahasa yang Anda kuasai tersebut gitu kan. Misalnya memiliki data pusaka dengan mudah untuk pemrosesan graf seperti itu. Terus tips yang keempat, analisis dulu nih kompleksitasnya gitu kan. Pahami kapan UCS lebih efektif dibandingkan algoritma lain seperti A ataupun bit extract gitu kan. Terus tips yang kelima, cobalah terapkan dalam proyek nyata gitu kan. Misalnya buat sistem navigasi sederhana menggunakan UCS itu untuk mencari jalur yang terbaik pada data kecil. Wow, itu adalah tips yang sangat membantu sekali ya. Apakah ada sumber belajar yang Anda rekomendasikan? Sumber belajar, oke, saya bisa merekomendasikan ya sumber belajar mengenai UCS tersebut. Ada salah satu buku Artificial Intelligence modern, apa sih namanya? Saya lupa buku itu teh. Modern Approach, nah itu buku Artificial Intelligence Modern Approach karya Stuart Russell gitu kan. Dan salah satu bukunya itu dan referensinya itu dari Peter Norvig ya, dari Peter Norvig. Adalah referensi yang sangat baik menurut saya pribadi gitu kan. Selain itu ada banyak kursus online juga terkait algoritma graf seperti ini. Nah, di Coursera gitu kan ataupun edX yang membahas UCS secara mendalam, itu juga bisa menjadi sumber pembelajaran bagi masyarakat umum gitu. Oke, terima kasih Agung untuk rekomendasi yang Anda berikan. Nah, kita telah sampai di akhir diskusi hari ini dan saya harus mengatakan bahwa pembahasan tentang Uniform Course benar-benar membuka banyak wawasan baru dari cara kerjanya hingga berbagai aplikasi di dunia nyata. Saya yakin para pendengar juga mendapatkan banyak inspirasi dan pemahaman baru. Terima kasih banyak Agung atas waktu dan penjelasan luar biasa yang telah Anda bagikan. Pengetahuan Anda benar-benar membuat algoritma ini terasa lebih mudah dipahami, bahkan untuk pendengar yang mungkin baru mengenalnya. Terima kasih kembali ya kepada Rangga yang telah mengundang saya di dalam podcast ini untuk berbagi dan bercerita. Dengan menurut saya pribadi ya, topik UCS ini sangat menarik gitu kan. Untuk kedepannya saya berharap apa yang kita bahas hari ini untuk memberikan manfaat bagi para pendengar kita kan. Semoga jangan ragu untuk terus eksplorasi dan mencoba menerapkan algoritma seperti UCS dalam proyek atau pembelajaran kalian. terima kasih Agung atas kesayangan yang sangat inspiratif. Untuk para pendengar, perjalanan belajar kalian tidak berhenti di sini. Jadikan diskusi kita hari ini sebagai langkah awal untuk menggali lebih dalam tentang algoritma pencarian, optimasi, dan bagaimana teknologi seperti ini dapat diterapkan untuk memecahkan masalah dunia nyata. Jika kalian menikmati episode ini, jangan lupa untuk membagikannya kepada teman-teman yang mungkin juga tertarik dengan topik ini. Kami juga sangat menghargai masukan dari kalian. Jadi jangan ragu untuk mengirimkan saran atau ide topik yang ingin kalian dengar di episode mendatang. Sekali lagi, terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar, implementasi hal baru, dan jadilah bagian dari solusi teknologi masa depan. Saya Rangga bersama Agung pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye.